Hasudiono. Saya kebetulan sehari-hari saya sebagai lembaga perlindungan konsumen terkait hak-hak konsumen. Nah, di sini kebetulan saya juga sebagai lembaga perlindungan konsumen dan sebagai konsumen KPU di sini. Ini juga sudah tak lampirkan laporan kemarin ke Polres, tembusan kemana-mana. Hak saya dihilangkan, dihapus. Hak saya dipilih dan untuk memilih hilang di sini, di KPU sini. Bukti-bukti udah komplit ternyata. Saya cek semua udah komplit. Yang jenengan sampaikan itu memang murni itu keteledoran dari kalian. Saya tidak terima ini. Hak saya dihilangkan di sini. Nah, ini hanya satu suara, Pak. Suara Sugi saja. Hak Sugi aja yang dihilangkan. HAM berat nanti saya suruh turun. Ini tanggung jawab HAM, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, saya tidak terima. Kenapa? Jenengan nanti juga di pas pilpres kan ada yang mengusulkan dua yang mau jadi KPU juga untuk pilihan presiden nanti pilihan suara. Ngawal suara saya aja nggak mampu jenengan apalagi nanti ngawal suara masyarakat Kebumen yang jumlahnya ribuan. Nanti saya khawatir nih, nggak yakin dengan kinerja kalian. Terus terang ini, mohon maaf ini Pak, saya sangat kecewa berat dengan perilaku kinerja pelayanan KPU di Kebumen. Suko aja ya, Suko atas nama Suko itu kelihatan itu dari Hanura, itu gampang kok pindah. Dan sekarang di Gelora gampang dia, nggak ada masalah, nggak ada kendala. Jenengan jangan berkelit, kemarin Pak Danang berkelit masalah sistem ya. Sistem itu memang ada sistem tapi otaknya manusia, yang mengendalikan manusia. Nyun sewu. Terus selama ini jenengan kerja di sini apa yang dikerjakan? Itu loh. Saya jengkel Pak, jenengan nggak bisa menghargai orang seperti saya. Yang posisi saya aja seperti ini, apalagi nanti suara masyarakat awam, ya, pengawalan dari desa, camat sampai ke sini nggak ini. Itu nanti mau jadi apa? Demokrasi yang seperti apa nanti? Makanya kemarin, kenapa ini tak tembuskan kemana-mana ini? Untuk pembelajaran KPU di Kebumen. Dan nanti saya usulkan nanti kalau komisioner KPU di sini nanti setelah ada mau daftar lagi, nanti tak usulkan jangan sampai diterima oknum-oknum itu lagi. Saya nggak terima itu nanti kalau dituntut tetap saya bersurat nanti. Saya cek nanti kalau masih ada yang ikut lagi jadi anggota KPU di Kebumen, ya nanti tetap tak kejar terus itu. Saya nggak mau. Hak saya terus gimana ini? Coba pertanggung jawabannya. Ketuanya siapa Pak? Mohon maaf. Ya. Pertanggung jawabnya seperti apa Pak? Coba saya ingin tahu. Oke, Sudiono. Mohon maaf kemarin aplikasi ini saya mengisi kemudian terjadwal oleh Satpol PP Provinsi. Kemarin yang menerima rekan divisi teknis Pak Danang Munanda. Oke, terkait dengan proses pendaftaran panjenengan ya, terkait kita kan berbicara tentang kronologis. Dalam hal ini pengurus, penghubung yang ditunjuk formal Pak Ketua ya, dan operator yang ditunjuk formal. Nah, kita kalau tadi ditanyakan apa yang kita lakukan, ya otomatis kita melakukan proses sosialisasi, kemudian regulasi, koordinasi, pembuatan helpdesk dan sebagainya. Itu proses yang kita jalani panjang loh Pak. Jadi kalau penjenengan maupun hari ini masih proses yang berjalan. Tadi pasca kami rapat juga menerima dari parpol yang lain, bagian dari proses pelayanan KPU. Saya kira semua menyaksikan, banyak pihak termasuk rekan-rekan dari instansi terkait yang hadir di forum ini, kita buka sesuai dengan regulasi tutupnya pelayanan maksimal 2-3 yang kita lakukan. Itu juga proses seperti yang dilayani dari setiap tahapan, dari pas pengumuman sampai kan penyerahan dokumen. Itu yang saya jawab terkait dengan prosesnya. Jadi ada forum sosialisasi, ada helpdesk, ada grup yang memang difungsikan untuk proses koordinasi antar lembaga, antara KPU dengan LO dan operator. Sampai di situ ya. Kemudian terkait dengan runtutan proses pasca Bimtek awal pengumuman ya penyerahan dokumen yang dilakukan oleh partai politik.
itu sudah dilalui dengan proses ada penyerahan pertama 23 bacalek dari Partai Hanura dan penyerahan kedua di masa perpanjangan 25 bacalek. Pasca proses itu masuk masa verifikasi, pengecekan semua dokumen yang diserahkan oleh teman-teman partai politik dari semua yang sudah lulus. Nah, termasuk dokumen yang diserahkan oleh Hanura. Nah, termasuk di sana hasil dari semua proses penyerahan awal adalah belum memenuhi syarat di sisi proses awal. Sehingga pasca proses verifikasi perbaikan masuk masa perbaikan, di mana semuanya punya kesempatan untuk proses memperbaiki dokumen. Upaya KPU saya kira juga sama diketahui teman-teman bagaimana kita bekerja tidak hanya sekedar di kantor, tetapi dinamika yang muncul di luar. Kita koordinasi antar lembaga dengan PN, dengan Dispenuk Capil, agar teman-teman itu juga terlayani. Kendala-kendala administratif itu juga kita komunikasikan, Pak. Nah, itu juga tidak sekali dua kali. Ya, sampai kemarin kami ketemu dengan pihak rumah sakit juga tetap kami masih kontrol. Proses-proses yang berpotensi masih akan dilakukan oleh teman-teman partai politik, karena sampai DJT besok masih berpotensi akan berproses. Terus untuk pribadi saya dilakukan seperti itu enggak? Ya, kita berlaku parpol politik semuanya akan berlaku aturan. Sebentar, jangan dipotong dulu, saya belum selesai ceritanya ya. Masalahnya gini Pak, Bentar. kalau jenengan cerita alur seperti itu Pak, nggak mungkin saya akan terjadi seperti ini Pak. Saya belum selesai. Iya, Pak. saya paham alurin jenengan mengalurkan seperti itu, ya kan? Jenengan mau menyalahkan siapa sekarang? Saya tidak akan nyalahkan siapa. Saya sekarang gini aja, poin aja Pak. Saya nggak mau tahu lah, buktinya ini ada keteledoran kok. Saya belum selesai cerita ya Bapak. Ya monggo kalau mau cerita diteruskan nggak apa-apa. Oke. Tapi keteledoran harus jenengan sadari itu, jawab nanti keteledorannya seperti apa. Oke. Tadi sampai proses mana? Perbaikan, gitu ya. Nah, masa perbaikan, teman-teman melakukan proses perbaikan dokumen. Kemudian kita lakukan juga proses verifikasi administrasi perbaikan. Di sana, di sistem yang berjalan nasional, silon sesuai dengan PKPU 10, itu muncul kegandaannya panjenengan. Verifikasi dokumen dan Ditanyakan ke beliau enggak? sebentar, saya tak nantikan, dengerin dulu, jangan dipotong-potong saya, gitu ya, agar sama-sama clear gitu maksud saya. Saya tidak terbiasa tensinya tinggi Bapak, ya, karena nanti blank saya, gitu ya. Jadi di sisi proses verifikasi administratif termasuk punya panjenengan, dan di sana muncul bahwa dokumen panjenengan terdeteksi ganda. Maka KPU mendownload dokumen pembuktian ganda secara sistem dan disuratkan ke dokumennya wonten. Nah, maka di sana teman Partai Hanura untuk melakukan proses pembuktian kegandaan. Dan itu harus terunggah ke dalam sistem, karena pembuktiannya semua dokumen hari ini tidak ada dokumen hak yang ada di KPU, tapi dokumen hak semua ada di partai politik. Oke, nah sampai batas proses pengajuan ya, pengunggahan tadi, dokumen panjenengan tidak terunggah di silon, sehingga masuk masa berikutnya itu tanggal 5 Pak Danang selesai bintek dari provinsi, maka kita undang semua partai politik. Seingat saya hari Sabtu ya Pak Danang. Iya, Hari Sabtu semua partai politik kita undang, yang itu juga bukan kewajiban formal harus undang, tetapi kami memandang penting agar proses-proses ini diketahui oleh teman-teman partai politik. Yang kita undang pimpinan dan LO atau perangkat. Karena bagian sistem yang memang harus kami segera TL. Karena tanggal 6 masuk masa pencermatan DCT, DCS, daftar calon sementara. Nah, tanggal 6 kita kirimkan draft daftar calon sementara. Draft daftar calon sementara ke partai politik melalui silon untuk dilakukan pencermatan dan perbaikan. Ya, karena tadi pasca tanggal di masa verifikasi panjenengan yang secara dokumen itu lengkap tapi terbukti masih di sistem adalah ganda, maka hasil akhirnya kan tidak memenuhi syarat. Sebelum lanjut, Pak Giono paham ini gandanya apa? Udah nanti biar dijawab ini. Nanti biar dijawab biar enak. Ya, oke ya. Terusin aja. Iya. Jadi tadi dokumen panjenengan kan tadi tanya dokumen panjenengan. Ya. Dokumen panjenengan di sistem terdeteksi ganda, sehingga kita download, kita serahkan kepada politik untuk melakukan pembuktian.
ya, karena TNS. Tanggal 5 kita undang, salah satu prosesnya di sana ada paparan juga dari Pak Dadang selaku divisi untuk dilakukan proses berikutnya pencermatan DCS. Di daftar yang dikirim ke teman-teman partai politik, di grup juga ada dokumennya proses bagaimana agar teman-teman melakukan pencermatan. Nah, di masa pencermatan DCS ini teman-teman partai politik bisa melakukan proses pengajuan kembali untuk teman-teman yang statusnya tidak memenuhi syarat. Ya, itu yang terjadi di sisi proses. Karena prosesnya memang tidak dilakukan pengajuan, hanya revisi di sisi proses disabilitas, tapi tidak perubahan orang, maka prosesnya ya selesai di situ. Jadi pengajuan terakhir di Panjenengan itu ya proses di masa perbaikan kemarin, yang statusnya adalah memenuhi syarat dari sisi dokumen, tetapi masih terbukti ganda dengan parpol lain dan tidak ada dokumen pendukung secara sistem yang memang itu bisa dideteksi sehingga Panjenengan memenuhi syarat. Ruang berikutnya kan ruang di DCS, yang di pencermatan DCS itu kronologis sampai sisi dokumen. Nah, proses yang kita lakukan sama, kita konsultasi hari terakhir itu kita di kantor sampai jam 23.59, termasuk dinamika yang terjadi di parpol lain, saya kira menyebut parpol lainnya ya, tetapi kita pelayanan juga sampai batas akhir sesuai dengan regulasi. Nah, pasca proses ini karena ada surat dari Hanura, kita melakukan konsultasi juga dengan provinsi. Kebetulan provinsi akhirnya yang hadir ke sini dari kabupaten kota lain, kita konsultasi dinamika yang terjadi Panjenengan. Nah, karena masa perbaikan sudah lewat, masa pencermatan juga lewat, arahan provinsi kemarin adalah bagaimana agar teman-teman disarankan untuk melakukan sengketa ke Bawaslu melalui pelanggaran administrasi. Itu yang juga kemarin kita sampaikan di ruangan ini ke Pak Ketua untuk proses yang di Bawaslu. Hari ini di fiturnya Silon itu juga ada satu fitur untuk Panjenengan. Jadi kalau nanti keputusan Bawaslu seperti apa batas tanggal 31 yang nanti akan diunggah ke Silon. Dan itu juga tadi dilakukan oleh parpol lain untuk hal yang sama. Jadi kegandaan ini tidak hanya di Panjenengan, di parpol lain juga ada, termasuk proses yang hari ini sedang berjalan sampai tanggal 31, informasi yang kami terima untuk proses nanti mengunggah hasil berita acara dari Bawaslu. Jadi hari ini sikap kami masih menunggu proses yang ada di sana seperti apa. Pasca DCS nanti masuknya kan persiapan ke daftar calon. Itu jawaban kronologis dari kami. Nanti teman-teman menambahkan. Nah, ini langsung direspon aja dari Pak Sulaiman. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ketua KPUD Kabupaten Kebumen beserta komisioner dan sekretariat KPUD Kabupaten Kebumen yang saya hormati dan saya muliakan, Pak Sugiono selaku bakal calon legislatif dari Partai Hanura yang saya hormati, rekan-rekan dari Polres ataupun dari media yang saya hormati dan saya muliakan. Terima kasih pada kesempatan sore hari ini kami diberi kesempatan untuk bisa mengakomodir semua, bahasa saya seperti itu, agar bisa terakomodir semua kepentingan-kepentingan yang mestinya untuk bisa diupayakan, bisa diakomodir. Nah, khususnya dalam hal ini adalah berkaitan dengan Saudara Sugiono yang pada pengumuman daftar calon sementara kemarin ternyata masih belum masuk dalam DCS. Nah, kami dari Partai Hanura begitu melihat pengumuman DCS langsung merespon dengan cepat. Pada saat itu hari Senin kita langsung membuat surat, ya, kami tujukan kepada KPUD Kabupaten Kebumen yang surat tersebut perihal adalah permohonan untuk memasukkan Saudara Sugiono ke dalam daftar calon sementara. Nah, karena berdasarkan keterangan dari KPU itu bahwa Saudara Sugiono itu terindikasi ya, bahasa terindikasi ya Pak Dadang. Nah, kalau terindikasi itu kan belum pasti Pak Sugiono ya, sabar saja, tenang saja. Karena terindikasi ada kegandaan dengan partai lain atau kegandaan eksternal yang dalam hal ini kita sebutkan saja adalah dengan Partai Bulan Bintang.
Nah, langkah selanjutnya setelah kami sowan ke KPU, ada surat resmi dari kami juga menunggu jawaban dari KPU, dan kami juga melakukan koordinasi lintas partai, Pak. Karena dalam hal ini kami juga dengan PBB, pada saat itu juga ada kejadian Hanura dengan Partai Gelora, maka kami segera mengambil langkah cepat untuk berkoordinasi dengan PBB, dan hasil rapat pertemuan kami dengan PBB dengan tegas menyatakan sudah tidak mengupload Saudara Sugiono. Rekamannya nanti ada, dan saya juga ada dikasih juga dari memang dulu waktu pertama Pak ada Sugiono masuk, tapi setelah masa perbaikan kami tidak bisa lagi mengupload karena sistem. Karena ketika di situ sudah muncul Hanura, maka PBB tidak mungkin lagi bisa mengupload berkas-berkas Saudara Sugiono, sehingga Sugiono diganti oleh Saudara Trimanugroho. Kami juga dari PBB juga sudah dikasih, dan pertemuan kami dengan jajaran pimpinan PBB juga alhamdulillah berlangsung dengan baik, dan keterangan sudah sangat tegas bahwa PBB sudah tidak mengupload Saudara Sugiono, sehingga dalam hal ini sudah sangat jelas keterangan kait dengan indikasi kegandaan itu sudah terbantahkan. Mohon maaf ya Pak Komisioner, jadi saya dari awal sudah menyampaikan ke KPU, kita tidak perlulah bersitegang, kita adalah bertemu bagaimana kita mencari solusi. Pada saat itu saya meminta ke KPU, kita pada saat itu pun saya masih belum kasih tahu ya Sugiono, mohon maaf, karena saya mencoba mencari celah bagaimana ini bisa segera ada titik temu yang baik tanpa harus terjadi, mohon maaf tadi bahasa Pak Ketua, saya tidak biasa tensi tinggi gitu ya. Mohon maaf Pak Sugiono, jangan tensi tinggi dulu ya, nanti kita jelaskan dulu nanti. Nah, pada tanggal 23 saya menghadap sendiri ke KPU, karena pada saat saya mengirim surat itu, saya memberi pandangan juga tidak diangkat, memberi Mbak Putri pada saat itu juga tidak diangkat, hanya saya dijawab by WA, kapan bisa ke KPU Mas? Ya, saya angkat, betul. Jadi saya by phone memang tidak diangkat, dan saya lagi OTW. Mbak Putri itu juga tidak mengangkat telepon saya, karena saya waktu itu memang mau merespon cepat sebenarnya. Nah, sehingga kami dengan bergerak juga merespon ini. Secara resmi Hanura membuat surat kepada KPU yang isi suratnya itu pada intinya adalah memohon kepada KPU agar Saudara Sugiono itu bisa diupayakan masuk dalam DCS karena bukti baik administrasi semua memenuhi syarat. Dan kenapa, mohon maaf ini saya kembali lagi flashback, kita dengan kawan-kawan KPU juga selalu koordinasi karena prinsip Partai Hanura adalah kami taat dan patuh pada ketentuan-ketentuan yang ada di KPU. Pada saat tanggal 11 memang kami juga melakukan koordinasi dengan divisi teknis juga dengan admin dari KPU terkait dengan spesial masalah Pak Sugiono. Maaf ya pada saya memang waktu itu karena memang PBB itu sudah tidak mengupload Saudara Sugi, mungkin pemahaman dari divisi teknis juga kami tidak perlu lagi ke KPU karena ini nanti otomatis MS. Saya komunikasi dengan Pak Danang dijawab seperti itu. Kalau seperti itu berarti kami tidak perlu KPU. Saya rasa tidak perlu KPU, tidak apa-apa. Saya masih kurang paham. Saya komunikasi lagi dengan Mbak Putri. Gimana Mbak Putri terkait dengan Pak Sugiono? Iya Pak, berdasarkan keterangan itu memang ini nanti otomatis MS, jadi tidak perlu ke KPU, tidak apa-apa gitu ya. Sehingga pada hari Senin itu saya screenshotnya ada, komunikasinya ada, jadi bukti-bukti memang saya siapkan semua karena itu pasti nanti diperlukan di Bawaslu ketika kami menyampaikan gugatan. Jadi mohon maaf Pak Ketua, kami dari Partai Hanura pertama juga mengucapkan terima kasih kepada Komisioner KPU Kebumen yang sudah begitu responsif untuk mensikapi terkait dengan permasalahan Saudara Sugiono. Terkait style beliau, memang stylenya seperti itu, mohon maaf ya. Stylenya Pak Sugiono memang seperti itu. Tapi saya itu yakin walaupun stylenya begitu, beliau itu adalah orang yang jernih Pak, orang yang memang bertujuan baik gitu. Jadi ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama.
sekiranya, mohon maaf, sekiranya ini masih bisa dimungkinkan agar beliau bisa masuk dalam DCS, sekali lagi saya dari awal menyampaikan KPU, mari kita bareng-bareng kita upayakan, komunikasikan dengan Bawaslu. Saya sudah minta secara langsung kepada beliau Ketua pada hari Jumat 24 Agustus di ruang ini juga saya minta mohon untuk dikomunikasikan kalau memang itu hanya dibutuhkan rekomendasi atau surat keputusan dari KPU, kami minta untuk bisa dikoordinasikan, karena ini kalau saya katakan ini adalah dari sisi dokumen Pak Sugiono juga sudah dinyatakan memenuhi syarat semua. Terkait dengan kegandaan ini pun sudah dibantah oleh PBB bahwa sampai terakhir tanggal 11 pun PBB sudah tidak mengupload Saudara Sugiono. Nah, sehingga nanti keputusan bahwa ini memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, mestinya itu adalah hasil keputusan dari pleno KPU. Seperti itu, pusat, Bawaslu. enggak, untuk menentukan ini memenuhi syarat atau tidak masuk DCS. Mestinya kan, mohon maaf ya. Nah, jadi saya tidak berbicara sekarang. Untuk menentukan ini Hanura, Dapil ini yang memenuhi syarat dan tidak kan adalah hasil rapat pleno mungkin. Ataukah itu keputusan personal kan tidak mungkin. Karena KPU pasti adalah keputusan kolektif kolegial dari 5 orang komisioner KPUD Kabupaten Kebumen. Nah, mestinya ketika mau menentukan itu dalam rapat pleno itu pasti dilakukan laporan terkait dengan verifikasi baik administrasi ataupun mungkin dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, mestinya ketika ternyata diverifikasi PDB itu jelas sudah tidak mengupload, kan sudah hampir dipastikan tidak ada kegandaan. Kalau yang pertama memang mengakui beliau, ini kasusnya karena apa? Hanura tuh mengalami masalah seperti itu ketika Saudara Suko itu nyalon juga di Gelora. Ketika di Hanura itu sudah kita hapus, kita close, itu secara otomatis Gelora bisa ngupload. Sehingga sistem kita itu sudah dibuat sedemikian rupa luar biasa canggih, sehingga ini jelas tidak bisa memungkinkan dalam satu orang itu nyalon dalam beberapa partai. Karena mohon maaf, pengalaman Gelora dengan Hanura ya, ketika Suko itu masih ada nama di Hanura, Gelora berusaha untuk masuk ke silon sekuat tenaga pun itu tetap tidak bisa dan selalu tertolak oleh sistem. Kalau misalnya KPU itu beralibi adalah sistem, mohon maaf Pak Ketua, nah, sehingga ketika waktu itu Saudara Suko menyatakan saya mau menyalon dari Gelora, tolong Hanura di close kami, tidak diupload lagi, dan ketika itu tidak kita upload lagi Saudara Suko, kita hapus, maka Gelora baru bisa masuk. Sehingga kan tidak terjadi kegandaan antara Hanura dengan Gelora. Ini kalau kita berbicara sistem. Jadi kalau menurut saya pada kesempatan sore ini memang tadi ditelepon Pak Solidin tolong didampingi itu Pak Sugiono, karena stylenya Pak Sugiono kan seperti itu gitu. Oh nggih, siap, saya akan datang ke KPU dan saya selaku pimpinan Partai Hanura, kita juga sudah berkoordinasi dengan lintas partai dalam PBB juga menyampaikan sampai detik terakhir pun tanggal 11 kami sudah tidak mengupload Sugiono, karena di Dapil 7 itu sudah kita ganti dengan nama Triman Nugroho, dan ini juga dokumennya saya dikasih oleh partai. Jadi memang sampaikan nggak upload ya? Nggak upload Pak, ini jelas ini Sugiono diganti Pak Triman Nugroho, sehingga ini pun sudah muncul bukan Sugiono lagi tapi sudah Triman Nugroho. Nah jadi mohon maaf, memang ini setelah proses sampai detik terakhir kemarin tanggal 11 memang ini sudah masuk ranah Bawaslu. Nah makanya saya soal ke KPU, cobalah KPU membantu kami untuk mengkomunikasikan dengan Bawaslu bahwa ini ada satu kendala yang mungkin masih bisa kita siasati, masih bisa kita selesaikan tanpa harus mohon maaf dengan style tadi kita dengan tensi yang tinggi. Kita saya dari awal lah ketika saya soal ke KPU pun saya dengan dengan penuh rasa hormat saya minta
mari kita selesaikan ini. Jadi jangan bilang ini tidak bisa, karena ini masih dalam on progress, masih dalam proses. Nah, maka mohon maaf Pak Ketua KPU dan segenap komisioner, kedatangan kami mendampingi Pak Sugiono itu memang sopo manis yang direndoti untuk jenengan. Itu oke. Siapa lagi? Dan saya sebenarnya juga tidak sepakat ketika kita langsung terus begini. Tapi ya inilah style beliau. Tapi tidak masalah. Tapi saya percaya walaupun style beliau seperti ini, beliau adalah dengan niatan yang baik, dengan niatan yang tulus. Ini adalah pembelajaran untuk kita semua agar ke depan semua itu segala kemungkinan sudah kita antisipasi pada nanti. Jadi sekali lagi Pak Ketua KPU, dengan adanya bukti-bukti dokumen yang ada bahwa pergandaan ini kalau menurut saya bisa kita upayakan untuk bisa dianulir. Bagaimana mekanismenya? Kawan-kawan komisioner, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya di KPU, insya Allah akan ada satu trik-trik tersendiri yang sekiranya bisa mengakomodir apa yang menjadi kepentingan beliau yang terhormat Bapak Sugiono. Seperti itu Pak Sugiono. Jadi mari kita bareng-bareng dengan kawan-kawan KPU, dengan kawan-kawan Bawaslu, nanti bagaimana Pak Sugiono itu bisa diupayakan. Semoga saja Allah itu memberikan ridho dan rahmat kepada kita agar upaya kita itu bisa terkabul. Kenapa? Pengalaman yang susut itu udah nggak harus ditutup, nyatanya juga masih diberi kesempatan lagi, nggih. Nah, barangkali ini berangkat dari permasalahan panjenengan dan saya mungkin di Indonesia mungkin saja tidak hanya terjadi pada Pak Sugiono, mungkin juga di daerah lain terjadi, sehingga membuka KPU untuk memberikan toleransi lah untuk bisa ini diupayakan agar beliau masuk. Seperti itu Pak Danan, Pak yang terhormat, Pak Agus, Pak Yuli dan yang tercinta Mbak Banat ya, mohon dibantu Pak Sugiono. Permintaan kami adalah mohon dibantu. Silakan dikomunikasikan ke Bawaslu dan kemarin sesuai arahan dari KPU kami juga sudah sowan ke dengan menyampaikan juga bukti-bukti konkret ya. Nah, jadi memang kita mencari benar lah, bodoh-bodoh kemudian benar kabeh. Kalau kita saling menyalahkan sampai kapanpun tidak akan ketemu dan intinya hanya tensi tinggi dan ini juga akan menjadi presiden kurang baik bagi kita semua dan ini juga menjadi mohon maaf juga menjadi satu pelajaran yang luar biasa berharga menurut saya ketika mohon maaf bahasa kegandaan ini dilakukan hanya karena bilang ini ganda kemudian menjadikan orang lain tidak memenuhi syarat. Ke depan saya bisa saja murah calon PDI tak upload terus namanya, ya kan? Dan itu akan selalu dikatakan ganda walaupun saya tidak lengkapi berkasnya. Tapi setiap ada waktu selalu saya upload, perbaikan saya upload lagi, nanti ya kan? Dan ini akan menjadikan kegandaan terus. Maka ini juga menjadi satu masukan, mungkin menjadi satu masukan yang berharga untuk kita semua agar ini semua pada langkah-langkah ke depan itu tidak terjadi. Demikian, terima kasih. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi kan secara sistem kan jenengan harus lebih memahami Pak Danang. Ini tadi Pak Ketua sudah menyampaikan runtutannya kan jelas, cara kerjanya juga jelas. Rupanya jenengan yang nggak jelas. Enggak, saya sama Ini Pak, kalau kemarin jenengan jelas ya, kalau jenengan jelas, koordinasi saya udah ke Bawaslu, jenengan nyusul ke Bawaslu, langsung koordinasi baik. Nggak mungkin saya bikin laporan ini Pak. Itu loh. Itulah jenengan nggak tanggap, jenengan kerja digaji kayak gini. Iya jenengan digaji. Kerjanya kok kayak gini. Makanya beda Pak saya Pak, terus terang. Saya nggak, jangan disamakan sama Pak Solehudin. Ya. Saya beda. Saya nggak mau. Ini saya aja terjadi kayak gini. Apalagi kalau bukan saya. Ya, belum nanti suara masyarakat kecil. Hah? Mohon maaf nih, kalau tanda kutip ada yang memperjualbelikan atau yang dagang suara nanti. Ini untuk koreksi loh Pak. Ya. Saya ngomong kayak gini untuk koreksi bersama loh. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal seperti ini. Satu suara saya aja diabaikan seperti ini. Bagaimana nanti masyarakat kecil coba?
yang dari desa ya ngantri neng balai desa apa di situ di TPS ya sampai kecamatan di sini suaranya hilang. Terus dikerja digaji itu untuk apa? Jadi mohon maaf Pak Sugi, kita masuk pada substansi pokok bahwa mohon maaf ya saya potong. Nah, karena pertemuan hari ini adalah untuk mencari solusi, bukan penghakiman. Betul. Jadi kalau menurut saya adalah sekali lagi permohonan saya mewakili jenengan juga, karena apapun alasan jenengan adalah kader saya sangat memohon kepada KPU agar bagaimana ini bisa diupayakan di tenggat waktu yang mungkin last minute ini, agar Pak Sugiono ini bisa masuk ke dalam daftar calon. Nah, saya memang kemarin sudah mengatur Pak Danang, jangan katakan tidak bisa, kan kita sedang berupaya, jangan katakan tidak bisa. Nah, apapun alasan nanti setelah kita berupaya secara maksimal, kita kembalikan kepada innahu lasyai'in biqadar. Semua itu sudah tertakdirnya, sudah ada tulisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prinsip, mohon maaf Pak Sugi, pada kesempatan hari ini ya nggak masalah lah, dengan pras-pras sedikit itu nggak masalah, itu sebagai apa, biar agak berkeringat sedikit nggak apa-apa, saya cocok gitu ya. Tapi secara prinsip Pak Ketua KPU yang terhormat, semoga ini adalah akhir yang bahasanya itu akhir jabatan yang husnul khotimah, dengan beribadah memperjuangkan saudara kita Pak Sugiono sehingga bisa masuk dalam daftar calon sementara di waktu-waktu yang mungkin sangat mepet sekali. Mohon dikomunikasikan dengan baik dengan Bawaslu. Nanti saya juga masih menunggu ini, Bawaslu belum undang-undang kita. Nanti kalau Bawaslu nggak undang-undang kita, saya serbu benar-benar, saya kembali udah ngomong, saya serbu Bawaslu kalau nggak undang-undang. Waktunya tinggal sudah sangat mepet sekali. Ini tadi saya ngobrol dulu sama Pak Ketua KPD, Pak Wali. Jadi memang kalau misalnya ada bahasan memang karena proses sengketa kemarin KPU kan berarti itu kan proses sengketa proses itu kan memang di Bawaslu, tahapannya sampai berapa hari itu juga Bawaslu yang lebih tahu gitu kan. Kemudian yang sekarang administrasi juga Bawaslu yang lebih tahu. Tapi pada prinsipnya pada saat kemarin memang sudah masuk, upaya kami sebagai jalan keluar ini semua ya tadi memang sekarang kita bisa menunggu keputusan Bawaslu. Adapun nanti pada saat kami memang harus kayak tadi Pak Gusai mau geruduk, nah aku orang geruduk lah. Kalau saya paling kita nanti komunikasi lebih intensif ke Bawaslu, kenapa sampai sekarang sudah detik-detik injury time kok belum dipanggil segala macam, karena kami juga selaku penyelenggara dari KPU juga tidak inginlah ada SS yang seperti ini. Prinsipnya tidak ingin menghilangkan, tidak ada niatan apapun untuk menghilangkan hak pilih atau dipilih seorang pun, tapi prinsipnya karena ini bagian dari ada proseduralnya sudah kami sampaikan, adanya putusan administrasi dari Bawaslu sebagai dokumen untuk kita unggah dalam silos dari Bawaslu, dan dari Gusai juga kita bareng-bareng gitu ya Gus. Oh iya. Ya, kemarin kan. Kalau Gusai kalau saya sama saya itu biasanya jadi kompak gitu ya Gus ya. Enggak, kenapa kompak nggak dari awal loh Bu? Bukan, maksudnya. Iya, kalau kompak dari awal apa yang disampaikan Pak Ketua, Jadi ya, gini, Pak. ada kendala apa sekecil apa ya jelas ketahuan ya Pak Ketua. Harusnya seperti itu. Nah ini yang menggampangkan ini. Iya, menggampangkan kemarin. Nah buktinya komunikasinya juga bagus. Jadi secara otomatis ya. Artinya itu menggampangkan jenengan. Harusnya dianu bener-bener Pak. Iya kan saya sebagai konsumen Pak, saya pelayanan jenengan itu tak koreksi Pak. Iya, saya beda Pak. Saya memposisikan saya sebagai ini. Saya nggak jadi pun nggak nganu Pak, saya nggak nafsu Pak, terus terang. Nggak harus jadi caleg, nggak harus ini nggak Pak. Nah di sini ada perbaikan sistem. Kenapa kalau nggak tak laporkan kayak gini nanti nggak akan ada perbaikan sistem di sini Pak. Dan akan jadi membahayakan hak-hak demokrasi khususnya di Kebumen. Ini membahayakan menurut saya. Hal sepele, sedang udah komunikasi aja bisa langsung saya nggak bisa nggak masuk, bisa out suara saya. Kalau tahu kayak gitu Pak, misalnya jenengan udah menyampaikan itu, saya nggak mau tes kesehatan, mau sampai ke pengadilan, saya nggak mau, udah ngapain? Saya susah-susah sana sini. Terus mau jajan barang ini selama bawa waktu juga. Saya nyembelih kambing itu mujadah. Nah, siapa itu yang mengganti itu?
Seenaknya aja. Harga diri saya mau dikemanakan coba? Iya. Gitu Pak, itu Bang, secara prinsip itulah. Jadi kami minta mari kita bersinergi untuk bersama-sama mengupayakan agar beliau bisa masuk. Menambahkan sedikit tadi, Iya. jadi setelah mengirim info ke Pak Danang, kembali saya sampaikan, saya ketemu Ketua Bawaslu dan anggota yang baru di forumnya salah satu OPD. Nah, kita sudah sampaikan ada potensi, itu bagian koordinasi awal, karena formalnya kan belum masuk, formal aduan desa, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Hari kedua ya Pak, hari kedua di proses sengketa itu Pak. terus yang kedua, kami juga koordinasi kemarin bagi tugas setelah kita melakukan konsultasi ke provinsi, Pak Danang yang ke Panjenengan, saya ke bawah. Sebagian dari tadi semuanya kan sudah berjalan komunikasinya. Yang ketiga, kami ke provinsi juga tetap sampai hari ini kita konsultasi. Enggak loh Pak, saya malu kalau ngulangi ini Pak. Nah, saya mati dulu. Iya loh. Maksudnya gini, semua punya dokumen Pak. Iya, kalau memang terdeteksi Pak, ya jangan itu kejauhan Pak, jenengan ngoreki ke situ. Bukan. Ini dari tanggal ini jelas. Saya boleh jawab nggak? Ya boleh. Makanya itu. Nah, Tapi dengan lucu sih. sebenarnya ruang hari ini kan kita lewat apa? Dan itu tidak ada apa-apa. Jadi kalau kita akhirnya dikatakan tidak memproses, nanti akan ada pembuktiannya. Pak Solahuddin punya bukti, kami juga punya bukti prosedural administratifnya. Itu diproses yang hari ini sedang diproses di Bawaslu. Makanya kami mendorong ya sama-sama lembaga untuk proses di sana. Itu nanti akan diunggah di sistem. Gini loh Pak, nyuwun sewu Pak, langsung tak potong aja lah, suka juga ke sana. Masalahnya gini loh Pak ya, ini kan jelas ya. Sugiono terdeteksi ganda, Pak Solahuddin dikabarin. Pertanyaan saya, ke PBB dideteksi enggak? Ditanyakan enggak? Deteksi, Ditanyakan enggak? surat resmi Bapak. PBB enggak loh tadi menyampaikan. Ini buktinya sudah ada jelas. Kami juga ada bukti. Rekamannya ada. Kami juga ada bukti Bapak. Iya. Jangan seperti itu Pak. Loh, masa kami Nah, ini buktinya ini saya tadi dari kantor PBB. Ya, itu bukti yang panjenengan yakini. Di sini juga punya bukti. Ini loh. kami gandanya antar parpol juga ada. Dua-duanya di Artinya Pak, ya, pas saat itu terdeteksi, ya kan? Pas saat itu terdeteksi kan antara Hanura dan PKB diperjelas, PTB, ya itu kan diperjelas. Betul. Nah, itu bukti fungsi kinerjanya jenengan di situ ada. itu dilakukan. Nah, kalau diperjelas temukan semuanya. Hanya dua gelintir loh. Ya dua gelintir antara PKB, Ini. PPP sama ini Hanura. Dipahami. Dan itu sudah dilakukan bersurat resmi pemberitahuannya. Kita bersurat Semuanya bisa dipersani di sistem masing-masing sesuai dengan hak akses masing-masing. Gitu. Nah, itu prosesnya sudah jalan. Nah, ada proses lanjut itu ternyata sampai masa pembuktian bahwa itu bukan kegandaan. Nah, itu yang upload pernyataan dan lain sebagainya itu dilakukan oleh partai politik begitu. Nah, jenengan nggak memahami kata pidana. Jadi kalau dengan flashback seperti itu, nanti membuka lagi. Iya. Mohon maaf ya. Ya, jenengan nggak paham sih. Berarti ngomong dari tadi nggak paham, percuma. Ini adalah miss. Iya nggak paham. Ngomong dari tadi nggak paham. Ya, Heran buka saya. lagi. Jadi yang mestinya udah mengerucut sudah minta Ya nggak paham Pak. Oke. Nah, Intinya begini deh Pak. jangan dibuka. Oke, intinya gini, flashback lagi. kita Mau ribut mulai dari awal kita siap gitu ya. Jadi mohon maaf saya dari tadi sudah slow santai. Oke. Ayo. Ya. Jadi jangan kita buka lagi dari bawah lagi. Mohon ya. Karena ini sudah mengerucut. Yo ya. Nggak paham ini. Sudah ini. Berapa kali Jangan sampai dibuka. sini? Satu kesepakatan kesepakatan. ini soalnya intinya kan bagaimana kita mengupayakan Pak Sugiono. Nah, sudah itu kan sudah selesai. Sekarang tadi Pak Ketua menceritakan di proses sengketa itu yang 3 hari kita baru tahu juga dari Bawaslu 3 hari. Kita itu sudah audiensi sama Bawaslu sudah ketemu hari kedua Itu itu. pas dulu level saya mau ketolong. Tinggal kita. Ya, seharian
Terus fokus itu aja, jangan nggak ketemu. ya, hari terakhir itu nanti ditunggu aja kalau tidak dihubungi hari lainnya, oke. Demokrasi ini kayak ngopo ya aduh ya Allah. Ini Dari saya lebu. Iya, cuma itu. Kalau sekarang tinggal KPU sama nanti Gus Soleh ke Bawaslu, kita bagaimana agar segera untuk menindaklanjuti ini, mengupayakan secara hukum, secara prosedur, secara ketentuan yang berlaku. Nama saya dicentang pun nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa dicentang, nggak perlu nggak jadi boleh nyalon udah nggak apa-apa. Ya nggak kayak gitu, semuanya itu punya hak pilih, punya hak dipilih gitu nih Pak Sugiono. Jadi nanti HAM yang turun nanti. Ini kan ke HAM juga saudara. Biarin lah. Saya nggak mau lah. Lah ngobrol ngoceh ke awal sampai akhir ora mudeng Pak, udah ngisi-ngisi inilah. Bapak berapa tahun di KPU Pak? Mohon maaf nih. Sesuai Ya jangan kayak gitu lah Pak. Mohon maaf. Ngoceh dari tadi udah kayak gitu tetep aja nggak apa-apa. Jadi kalau saya mohon ada kesimpulan dari Pak. Nah, mohon untuk closing statement pada kesempatan hari ini. Nah, mohon diperhatikan Pak Sudi closing statement. Jangan nyinggung-nyinggung yang masalah pelayanan. Ya, Saya nyinggung pelayanan saya nanti kan sikat lagi. Saya nggak mau lagi nih. DPD maupun DPP, dan itu juga kita sebutkan ke DKPP juga, Bawaslu baik dari kabupaten, provinsi dan pusat sudah kita diskusi, dan respon dari DPD maupun DPP Hanura juga cukup alhamdulillah responsif ya, langsung DPD juga memberikan klarifikasi ke DPT yang nanti diteruskan KPU RI. Jadi mohon maaf, makanya saya dari awal mari kita bersama-sama ya, bersama-sama, karena sebenarnya kan baik KPU maupun kami pun sama-sama Pak Sudi kepingin Pak Sudi masuk gitu. Jadi menurut saya memang tidak perlu dibuka ke belakang lagi, nggak akan ada titik temunya, dan itu hanya akan menjadi ramai saja, nggak akan selesai. Yang penting prinsip saya, mari bersama-sama bagaimana permasalahan Pak Sugiono ini dapat kita selesaikan yang terbaik. Beliau bisa masuk dalam BCS, dan ini juga menjadi sesuatu yang baik untuk kita semua. Jadi saya sekali lagi Pak Ketua dan segala komisioner, kami dari Hanura juga mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya. Dari awal kami terus dibimbing sampai pada akhir pun kami terus ada bimbingan terus dari kami. Dan saya tidak akan flashback permasalahan benar, karena kalau kita flashback lagi nggak akan ada titik temu. Yang penting lendo tange Pak Sugiono di komisioner Bawaslu dokumen KPU juga, bagaimana beliau nanti bisa masuk dalam daftar calon sementara di saat-saat injury time ini, last minute ini. Saya percaya kapasitas, kemampuan dari komisioner KPU dokumen saya kan sudah terbukti dan teruji. Terima kasih. Demikian Pak Sudi. Jadi prinsip kita sedang berusaha semaksimal mungkin. Pak Sugiono mau melakukan langkah-langkah hukum juga tidak ada yang akan menghalang-halang. Lakukan saja. Saya dari Partai Hanura juga mendukung setiap langkah panjenengan sepanjang innamal a'malu binniyat itu adalah baik untuk watawasau bil haq wa watawasau bis sabr, saling wasiat. Demikian. Sambil nanti Jadi ini Mas Bawas. Yang kedua kita berkoordinasi, berkonsultasi dengan KPU. Karena ini tidak secara hanya dokumen, tapi ini proses yang sudah kita lalui di sisi proses pencalonan yang didukung dengan sistem informasi pencalonan. Jadi dua lembaga yang sedang kita intens berkoordinasi dan berkoordinasi. Gitu Bapak. baik, saya closing statement juga ya, Iya, Pak monggo. Sudi. Monggo. Jadi mohon maaf terkait dengan